bahwasanya kita ini betul-betul dan benar-benar ingin menjadi ahli surga di kelak nanti. Dan inilah sebuah bukti yang dapat kita berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa subscribe, like, and comment. share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Qala aidan fadhkuruni adkurkum waskuruli wa la takfurun. Wa qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis. Wa idhari syairi ala tariqati jam'iyyati nawdatil ulama. Wa idhari syairi ala tariqati jam'iyyati nawdatil ulama. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Angkarom pada para alim ulama, al-ustadz wal ustazah, pengurus masjid al-jihad beserta jajarannya, dan tak lupa kepada manajemen beserta seluruh jajarannya, dan tak lupa kepada orang tua kami dan unsur-unsur yang memegang kekuasaan di kampung ini, yakni Bapak Kepala Kampung beserta unsur-unsurnya, mulai dari Babekam, mulai dari dusun sampai RT RW-nya, semuanya yang berada di naungan kampung rantau Panjang ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan aktivitas kita, agenda kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, generasi-generasi muda, milenial-milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini, malam yang barokah, malam Jumat ini, kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristihad bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, sebagai bukti kita bahwasanya kita ini adalah orang Islam, bahwasanya kita ini betul-betul dan benar-benar ingin menjadi ahli surga di kelak nanti. Dan inilah
sebuah bukti yang dapat kita berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian amal-amal ibadah kita yang selalu Allah berikan kepada kita, kemudahan kita, rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ini, di malam hari ini, kita semuanya dipermudahkan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan anak-anak yang soleh, anak yang solihah. Terbukti sudah di malam hari ini, anak-anak ibu bapak semuanya tampil di permukaan. Tampil di permukaan ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau sudah di belakang itu semuanya bisa, tetapi ketika di depan, maka yang teruji adalah bagaimana anak-anak kita bisa menampilkan apa yang sudah dihafal. Karena terkadang anak-anaknya sudah dilatih, sudah hafal dia, tapi ketika di depan hilang, luntur ilmunya. Namanya juga anak-anak, karena dia masih tolabil ilmu ala kulli muslim wal muslimah. Mereka masih tahap belajar, tetapi mereka sudah berani menampilkan diri. Insyaallah nanti akan dilatih lagi oleh ustaz-ustaznya, ustazah-ustazahnya, umi-uminya, untuk lebih memadai di dalam penampilan di permukaan sebagaimana yang kita harapkan. Maklum, karena sudah setahun kita jarang di permukaan, sudah setahun jarang kita nampil di hadapan orang kalangan banyak. Sekarang Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marraqiban najaib hadha hadis surah bismil habaib. Di akhir-akhir menjelang menjemput Ramadan, insyaallah nanti Ramadan sudah kembali normal. Untuk bersabar di dalam waktu yang setahun ini, mudah-mudahan setahun ini membawa berkah bagi kita untuk menuju kemenangan. Insyaallah dalam hitungan bulan ini sudah bulan Maret, insyaallah pertengahan bulan April kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah kita sudah teruji dalam waktu setahun ini untuk bersabar, baik hablum minallah wa hablum minan nas. Insyaallah di bulan-bulan ini kita semakin menambah iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berhadirkan salam selalu kita limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita menyambutnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diakui oleh baginda Rasul nanti di akhirat kelak, kita dipanggil sebagai umatnya. Nabi, tiada Rasul di permukaan bumi ini yang sedahsyat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibuktikan ketika beliau akan meninggal dunia. Maka yang dia pikirkan ketika itu, ummati, ummati, ummati. Beliau tidak memikirkan sanak keluarganya, beliau memikirkan kita semuanya yang sampai hari ini. Itulah yang di benak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberi saat ini sebagai ajaran-ajaran beliau, syariat-syariatnya beliau, sehingga kita termasuk bagian dari umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara
Maka di antara para sahabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasul menceritakan Isra dan Mi'rajnya, Abu Bakarlah yang membenarkan itu semuanya. Kenapa Abu Bakar itu membenarkan? Kuncinya iman. Maka Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya iman seseorang itu harus diyakini di dalam hati. Nah, ini dia. Hati itu ada di mana, Bapak Ibu? Nah, di sini dia. Beda antara hati sama jantung, beda atau sama? Yang bergetar itu hati atau jantung? Itu dia. Maka hatinya harus meyakini dulu. Setelah itu baru diucapkan. Setelah itu baru dilaksanakan. Berproses. Jadi seseorang ketika iman itu berproses. Tidak bisa bin salabin langsung jadi. Nah, itu dia. Berproses. Makanya umur kita berproses. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai sekarang. Itu berproses. Sebagaimana orang sekolah. PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, selesai. Baru ujian-ujian kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Berarti kalau Isra dan Mi'raj itu harus iman, berarti kita harus mengimani apa yang sudah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kita harus mengimani. Ayat Al-Quran 6.666 ayat wajib diimani. 114 surah wajib diimani. Tidak boleh tertinggal. Kenapa diimani? Karena iman itulah kunci untuk menuju ke dalam surganya Allah. Baginda Rasul membawa syariat, kalau tidak iman kita tidak bisa melaksanakan. Coba bayangkan, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur ketika orang sibuk-sibuk kerja 4 rakaat, ya kan? Kalau kita akal-akalkan tidak masuk akal. Harusnya yang 2 itu di sholat duhur. Karena subuh orang itu masih kuat, masih segar. 4, tapi itulah iman. Nah, itu dia. Yakin tidak? Percaya tidak terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW? Itu bersifat qat'i, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa ditawar-menawar. Nah, itu dia. Kuncinya iman. Bagaimana memupuk iman itu agar iman kita yazid, iman kita bertambah? Inilah forum-forum seperti inilah merekatkan kita untuk senantiasa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringlah datang ke masjid, tanya kepada pengurus masjid, apa yang bisa dibantu Pak? Apa yang bisa disiapkan menjelang bulan suci Ramadan? Oh, bersih-bersih masjid, bersihkan biar semakin bertambah. Sudahkah iman kita bertambah? Apakah masih biasa-biasa saja? Maka disinilah perlunya kita berisra dan bermi'raj di malam hari ini.
yang diadakan di Masjid Al-Jihad. Untuk apa? Menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya iman kita ini benar, supaya sholat yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW yang langsung dijemput itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Maka ya 5 waktu itu ya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak bisa cukuplah duhur sama asar, maghrib sama isya, subuhnya ketinggalan. Tidak bisa, karena ini wilayah iman, wilayah hati. Kalau sudah bicara hati berarti bicara tentang perasaan. Nah, ini mbak-mbak nih yang pandai di dalam berperasaan. Maka iman itu harus dipupuk terus supaya kita dapat melaksanakan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dipupuk, maka iman kita lemah. Apa tandanya iman kita lemah? Ketika muazzin itu mengumandangkan azan, kita masih suka nonton TV, itu lemah iman kita. Ketika muazzin itu sudah memanggil sholat, kita masih mainan handphone semua. Kita itu menandakan iman kita lemah. Ketika muazzin itu mengumandangkan azannya, masih sibuk dengan pekerjaan kita, lemah iman kita. Kenapa lemah? Karena pupuknya kurang. Ibarat sebuah tanaman, sebuah bunga yang seharusnya dipupuk, dia tidak dipupuk. Seharusnya dia disiram, dia tidak disiram. Iman juga seperti itu. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب وملت للحمى طربا وحنان إلى تلك المعالم والملاعب. Hadirin para hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa iman itu penting? Karena iman itu membuat sekujur tubuh kita, organ tubuh kita menjadi sempurna. Iman. Kalau tidak iman, tidak bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa sholat khusyuk kalau kita tidak beriman kepada Allah. Kita tidak bisa bersedekah kalau iman kita nggak ada. Kenapa? Karena memang kuncinya ada di iman. Makanya Isra dan Mi'raj itu didahului dengan Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah. Iman duluan, akidah kita kuatkan. Kalau sudah akidah kita kuatkan, ketika ada seorang pemuda yang akan diajak maksiat, maka dia menolaknya. Inni akhafullah. Ketika ada seseorang, ketika diajak berbuat maksiat, dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman era milenial ini susah mendapatkan yang seperti itu. Orang bilang kalau tidak ikut nanti digeser. Kalau nanti ya kita tidak kebagian. Itu ujian iman. Yang berat lagi orang-orang yang memang dia sholatnya bagus, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mudah menjadi seorang ustaz, bukan mudah
mudah menjadi seorang ustazah. Semakin iman kita naik, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti anak lagi ujian akhir semester. Anak didik kita, anak-anak kita ketika sekolah di akhir semester akan diuji. Begitulah ujian yang paling dahsyat itu, ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan di Isra dan Mi'raj ini. Semoga keimanan kita bertambah menjadi yazid dan jangan sampai menjadi yangkus. Dan forum-forum seperti ini sangat dibutuhkan untuk menambah dan memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita semuanya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk ke dalam surganya Allah secara bersama-sama dengan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.